Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Septianto SPD di Koneksi Antar Materi Modul 3.3 dengan judul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Check this out. Before that, I will introduce to you Bapak Turmudi SPD MPD fasilitator hebat saya. Ada Ibu Nuna Anjar saya SPD sebagai pengajar praktik hebat saya, dan saya sendiri di Septianto SPD sebagai CKP Angkatan 11 kelas 232A. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan biodata singkat saya. Nama saya Yudi Septianto SPD CKP Angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan sebagai di satu pesantren Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, tujuan pembelajaran khusus hari ini CKP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Oke, perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan setelah mempelajari modul ini, pengalaman adanya modul ini saya belajar banyak sekali mengenai pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program-program sekolah baik intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Seorang murid ternyata mampu menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri dan guru hanya mendampingi dan mengawasi program tersebut. Perasaan saya merasa bahagia karena saya menemukan banyak pembelajaran tentang hal yang menarik, di mana hal-hal ini membuat pikiran saya terbuka untuk terus memberikan yang terbaik pada murid. Oke, perasaan setelah mempelajari modul, capaian selama saya mempelajari modul ini, saya mengaku sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, mentoring, hingga evaluasi. Hal yang sangat penting, seorang guru memperbaiki proses penyusunan program ini sehingga lebih mengutamakan suara pilihan dan pemilikan murid. Terkaitan dengan kompetensi diri, ada nilai dan peran guru bangga sangat dibutuhkan yang mengatur sebuah program berdampak pada murid. Pentingnya keinginan diri melakukan yang terbaik untuk murid mendorong saya untuk terus belajar, mendorong murid agar menjadi pemimpin pembelajaran sehingga terciptanya well-being bagi dirinya. Oke, intisari yang saya dapatkan dari modul ini. Apa intisari yang saya dapatkan dari modul ini? Apa itu kepemimpinan pada murid atau student agency, dalam bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, memberikan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, ikut serta berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada murid, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Adanya usaha mengembangkan kepemimpinan murid akan memberikan kesempatan bagi mengembangkan profil positif dirinya. Kemudian diinginkan berkontribusi sebagai penerapan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Oke, bagaimana suara voice atau pilihan choice dan kepemilikan ownership murid dalam masa pemimpinan murid? Ketika murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau saat murid memiliki agency di mana mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan choice dan kepemilikan ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara pilihan kepemilikan inilah murid kemudian meningkatkan kapasitas diri menjadi seorang pemilik bagi proses belajar sendiri. Tugas utama kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang meningkatkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Oke, bagaimana suara voice atau pilihan choice? Suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership murid dapat dalam konsep kepemimpinan murid. 1. Voice atau suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui keikutsertaan aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara mengumpulkan bersama mempengaruhi hasilnya. 2. Choice atau pilihan adalah peluang yang diberikan pada murid untuk memiliki kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. 3. Ownership atau learning atau pemilihan dalam belajar adalah acuan rasa ketubuhan terkaitan aktif dengan investasi pribadi seorang dalam proses belajar. Bagaimana lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid? Lingkungan yang meningkatkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, dan orang tua dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesehatan diri murid-muridnya secara optimal. Lingkungan yang meningkatkan kepemimpinan murid akan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir yang merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai positif berbasis pada nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid
dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 4. Lingkungan yang melatih murid dan menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 5. Lingkungan yang menambah wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebajikan melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. 7. Menaikkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Oke, bagaimana melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid? Murid adalah pusat dari pendidikan yang berada di dalam komunitas. Mereka dapat berada di sekaligus komunitas keluarga, kelas, dan antar kelas, sekolah, dan sekitar sekolah dan komunitas lainnya lebih luas. Semua komunitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses belajar murid. Komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas program atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Komunitas memiliki peran penting yang membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kepemimpinan murid karena memberikan kesempatan murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Komunitas yang mendukung pemilikan murid akan menjadi hal memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepentingan. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 3.3. Ki Hajar Dewantara mengatakan, judulnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, modul 1.1. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peran guru seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Seorang pendidik dalam mengatur program yang berdampak pada murid seharusnya berdasarkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi atau kodrat anak, mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan dalam diri murid sehingga bermanfaat untuk mereka baik sebagai individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Pada modul 3.3, penghambaan murid telah lebih ditekankan pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya dengan mengolah program-program yang berdampak pada murid. Oke, keterkaitan modul 2 dengan 3.3 berdasarkan judulnya nilai dan peran guru penggerak ya. Berdasarkan nilai diri, refleksi kolaboratif, inovatif, yang berpihak pada murid, diharapkan guru bisa mengatur program yang berdampak pada murid. Nilai tersebut harus didasarkan guru agar kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dengan baik dan dapat bisa meningkatkan kemampuan murid. Di samping itu, guru penggerak tidak lagi hanya berperan sebagai pemimpin dan pembelajaran kelas, memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Oke, keterkaitan modul 1.3 dengan 3.3. Visi guru, judulnya visi guru penggerak ya. Visi guru penggerak sangat berhubungan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dengan mendorong ekosistem pembelajaran yang bersifat pada murid. Perencanaan yang dilakukan dalam penggunaan pendekatan ikuti perspektif atau EI melalui model Bagja. Bagja merupakan sebuah kerangka yang ditingkatkan untuk mengatur praktik baik yang dapat kita inisiasi dengan memetakan aset terlebih dahulu, salah satunya menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Oke, modul 1.2 dengan modul 3.3 judulnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Perencanaan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan mereka beragam. Kebutuhan mereka menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Dan keberagaman murid ini merupakan aset atau modal untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, modul 2.2 dengan 3.3. Saat merencanakan program yang berdampak pada murid perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Tujuan ini menemukan murid pada kesadaran penuh atau mindfulness. Saat murid mulai fokus, maka ia akan tenang, berempati, termotivasi, memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan program sehingga student agency akan terbentuk. Ini judulnya modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional ya, PSE ya. Lanjut lagi, keterkaitan modul 2.3 dengan 3.3. Judulnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Pentingnya coaching melakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi yang meningkatkan kinerja murid sehingga ia akan mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan melakukan program yang berdampak pada murid. Oleh karena itu, sikap kreatif, inovatif, kritis pada murid sangat diharapkan agar tercipta kepemimpinan murid atau student agency. Oke, keterkaitan modul 3.3
dengan 3.3. Tujuan dari modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita adalah seorang pemimpin pembelajaran, harus mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan tersebut dapat berupa menemukan program yang tepat untuk murid agar dapat meningkatkan agensi pada program yang akan dibentuk, harus berdasarkan nilai kebajikan yang akan memperkuat karakter murid di masa depan. Oke, kita akan modul 3.2 dengan 3.3. Judul modul 3.2 adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan dan pelaksanaan program yang berdampak pada murid dan ingin menggunakan pendekatan berbasis aset. Maka pelaksanaan program tersebut kita dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada di sekolah. Pada pengundian segala potensi, maka sudah dapat dipastikan program tersebut akan berjalan dengan berkesinambungan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency. Oke, setelah melihat keterkaitan modul ini dengan modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program atau kegiatan seperti direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Oke, tentang program yang berdampak positif pada murid. Pada program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan nilai analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Adapun program yang dibuat harus berdasarkan minat dan harapannya dari murid untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada pada diri murid. Program ini seharusnya dilaksanakan secara kolaboratif baik antar murid dan murid dengan murid maupun murid dengan guru. Hal ini bertujuan mewujudkan rasa kepemilikan murid dengan komunikasi yang setara, menciptakan lingkungan yang mendorong terwujudnya kepemilikan murid. Setelah selesai pelaksanaan program tersebut, perlu dievaluasi dan perencanaan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pelaksanaan program yang akan datang. Lanjut lagi, penerapan di masa yang akan datang. Pada pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid, kedepannya akan saya laksanakan dengan pendekatan berbasis aset dengan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Saya akan mencoba memaksimalkan segala potensi yang ada pada ekosistem sekolah atau choice dan ownership murid dalam pelaksanaan program. That's all. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu Bapak Ibu guru di Indonesia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.